Hari ini kita belajar tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kompetensi dasar 3.2. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tujuan pembelajaran untuk menganalisis mengenai pengertian perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk memahami mengenai contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Nah, sedangkan untuk manfaatnya anak-anak yaitu agar peserta didik dapat memahami mengenai pengertian dari perubahan, pengertian dari keberlanjutan dalam sejarah, serta contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan hidup manusia dan membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat dan lambat. Secara cepat disebut dengan revolusi, sedangkan secara lambat disebut dengan evolusi. Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertheim menuliskan, History is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan mengalami perubahan. Jadi, perubahan ialah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu apa sih? Faktornya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor internal antara lain perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan atau konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Faktor eksternal ialah penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal antara lain lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan asing. Contoh perubahan dalam sejarah. Kita ambil dari masa praaksara. Nah, dalam masa praaksara dapat dilihat setiap perubahan zamannya. Praaksara terbagi menjadi beberapa zaman yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Pada setiap zamannya, ketika itu manusia purba banyak mengalami sebuah perubahan, entah cara berpikir maupun pola hidupnya. Ketika masa zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, manusia purba melakukan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Saat itu, mereka menggunakan alat batu yang masih kasar dan sederhana sebagai alat untuk berburu. Salah satu hasil kebudayaannya adalah kapak genggam atau alat pemotong. Kapak perimbas untuk memahat tulang dan flaks, sebuah alat kecil untuk mengupas makanan, berburu, dan menangkap ikan. Hidupnya juga masih berpindah-pindah atau nomaden karena mengikuti kebutuhan hidupnya. Kemudian, zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, di mana manusia purba berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini adalah peralihan dari zaman Paleolitikum ke Neolitikum. Masa ini mereka sudah mulai melakukan budaya semi-nomaden atau semi berpindah-pindah. Mereka tinggal di gua-gua, disebut juga dengan Abri Sosrok, dan mengumpulkan makanan hingga terkumpulnya sampah kulit kerang menjadi suatu tumpukan. Biasa disebut dengan Jokon Mondinger. Peralatan batunya ketika masa ini sudah mulai diasah dan peralatan dari tulang juga sudah mulai digunakan. Selanjutnya zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau batu muda. Manusia purba mulai bercocok tanam dan tempat tinggalnya mulai menetap. Peralatan yang digunakan semakin hari semakin sempurna dan lebih halus serta disesuaikan dengan fungsinya. Salah satu alatnya yaitu kapak lonjong atau berbentuk lonjong seperti telur yang digunakan untuk menebang pohon. Kemudian ada kapak persegi, berbentuk persegi panjang atau trapesium mirip dengan cangkul, digunakan untuk kegiatan persawahan. Selanjutnya, zaman Megalitikum atau zaman batu besar.
Di zaman ini, manusia sudah membuat bangunan dari batu besar. Bangunan tersebut dipakai untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Hasil kebudayaannya berupa menhir atau tugu batu sebagai alat pemujaan kepada roh nenek moyang. Punden berundak atau bangunan bersusun tingkat juga sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya, dolmen atau meja batu, tempat meletakkan sesaji. Nah, selanjutnya, zaman logam, disebut juga sebagai zaman perundagian. Zaman ini, manusia purba sudah mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Zaman logam terbagi lagi menjadi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Salah satu kebudayaannya adalah nekara atau genderang besar terbuat dari perunggu, digunakan untuk upacara ritual, dan kapak corong sebagai alat upacara adat. Dari zaman praaksara tersebut, dapat dilihat bahwa setiap kehidupan manusia, baik cepat maupun lambat, akan selalu mengalami perubahan dan akan terus berkelanjutan dengan pola kehidupan manusia yang semakin berkembang pula. Mereka juga akan terus melakukan perubahan, baik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Baik, materi selanjutnya adalah keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dimaknai sebagai kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Konsep keberlanjutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Terdapat beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pengertian sejarah yang berkaitan dengan konsep keberlanjutan. Yang pertama adalah menurut Ruslan Abdul Ghani, yang menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam atau masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Hal ini sejalan atau senada dengan pendapat dari Arnold J.N.B. yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keberlanjutan artinya adalah berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, kenapa berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan? Karena sesuai dengan konsepnya di awal tadi bahwa konsep keberlanjutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang telah berlangsung secara lama. Berlangsung secara lama karena terus-menerus dan berkesinambungan. Keberlanjutan keadaan masyarakat yang meneruskan atau mewarisi kontinuitas keadaan yang dianggap baik. Jadi pada intinya, keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan telah berlangsung secara lama. Keberlanjutan juga merupakan keadaan masyarakat yang meneruskan atau mewariskan kontinuitas keadaan yang dianggap baik. Masa lalu atau masa lampau memiliki pengertian yang sangat luas. Bisa berarti 1 abad yang lalu, puluhan tahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu, bahkan sedetik yang lalu. Bahkan, waktu sekarang ketika anak-anak sedang menonton video ini, akan menjadi masa lalu atau masa lampau. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan atau peristiwa yang berkesinambungan dari satu titik ke titik selanjutnya. Berhubungan dengan konsep keberlanjutan inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup, tetapi masa lalu itu bersifat kesinambungan dan juga terbuka. Berhubungan dengan konsep keberlanjutan inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka
dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Rasa cinta tanah air mulai tumbuh, mulai berkembang. Rasa cinta tanah air yang mulai tumbuh dan berkembang, yang puncaknya dilaksanakan Kongres Pemuda oleh golongan terpelajar dan mengucapkan janji oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peristiwa ini menjadi tonggak kebangkitan nasional. Para pemuda mulai bergerak untuk satu tujuan, yakni Indonesia merdeka. Karena kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dan kemerdekaan yang telah kita peroleh inilah perjalanan sejarah bangsa Indonesia berlanjut sampai hari ini. Nah, jadi anak-anak, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Contoh yang kedua ini mengenai pemungutan pajak. Nah, jadi anak-anak, konsep keberlanjutan atau konsep kesinambungan ini bisa terjadi jika suatu masyarakat itu melakukan suatu adopsi. Nah, contoh yang kedua adalah mengenai pemungutan pajak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa keberlanjutan adalah bisa diartikan juga sebagai keadaan masyarakat yang meneruskan atau mewarisi keadaan yang dianggap baik. Nah, sistem pemungutan pajak ini juga merupakan salah satu contoh dari keberlanjutan di mana masyarakat itu meneruskan atau mewarisi keadaan yang dianggap baik. Keadaan yang dianggap baik di sini adalah contohnya adalah pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimana pemerintah kolonial Belanda itu sebetulnya dulunya itu mengadopsi kebiasaan lama daripada raja-raja pribumi, di mana raja-raja pribumi itu pada dulunya menarik sebuah upeti.